Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi pada tempat, ruang, dan waktu. Roh Kudus menggerakkan para pemberita Injil berkarya menembus batas negara dan bahasa, seperti yang dituturkan firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hari ini, di hari Minggu Pentakosta dan Riyaya Unduh-unduh, mari kita kobarkan semangat karya Roh yang tanpa batas menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa di dunia. Jemaat, kita akan menyambut dengan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait pertama dan 3, muliakan Allah Bapa.
Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi yang hilang. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semua yang bersekutu dalam nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan yang hidup dalam naungan rahmat dan kasih Bapa, melalui ibadah hari ini, kita dipanggil untuk membuka hati bagi Roh Kudus, membimbing gereja untuk menerangi dunia, supaya dunia dibangkitkan dari kegelapan. Dunia menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memulihkan dunia menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus yang diutus Bapa. Dalam bimbingan Roh Kudus, kita giat bekerja menyatakan kasih dan pengorbanan Kristus yang memulihkan itu dalam karya nyata untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 233, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Roh Kudus turunlah. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Hati-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan nama-Mu. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupmu padamu
kepadamu Roh Kudus yang sudah memberi. Bait yang ketiga. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan sabda pembimbing. Saudaraku, camkanlah nas Alkitab demikian ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia, marilah kita menyatakan pengakuan kita. Ya Bapa, Engkaulah pencipta, penyelamat, dan penolong kami. Engkau sajalah yang kami percayai mampu menolong kami, anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami tak berperilaku layaknya anak yang setia dan hormat kepada orang tua, kepada Engkau pemilik hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami sering-sering mengeraskan hati, menutup telinga, mengabaikan ajaran, menolak didikan yang Engkau berikan. Ampunilah kami ya Bapa, yang tidak dengan bersungguh-sungguh meneruskan karya-Mu di tengah dunia, mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, mengasihi sesama, melestarikan alam, dan membangkitkan semangat kehidupan di tengah keputusasaan. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami ungkapkan isi hati kami. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 29 bait pertama dan 3, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat ini hatiku. Di muka
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah kita terima berdasarkan kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikianlah keberadaan kita seperti kesaksian kitab suci. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan kidung jemaat 387, bait pertama dan 2 kuhiran, Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Bait yang kedua. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang kelak. dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam sabda pembimbing, sabda firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Saat pagi ini ya Tuhan, kami datang menghadap kepada Engkau, bahkan seluruh umat yang ada di seluruh ujung bumi, bersama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta,
Ya Tuhan, dalam kesempatan waktu kami saat ini, kami menyerahkan diri di hadapan Engkau. Biarlah kuasa Tuhan selalu memimpin atas kami, menguasai seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, untuk fokus, untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah otoritas kuasa Allah senantiasa memimpin dalam ibadah ini, terutama dalam penyampaian sabda firman-Mu. Biarlah tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan judul yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita pada kebaktian perayaan Pentakosta dan unduh-unduh di GITJ Kudus ini, yaitu Roh Kudus membimbing gereja, membangkitkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan firman Tuhan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya membacakan ulang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita melalui nats firman ini, kita merasakan bahwa semua itu telah tergenapi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya Roh Kudus itu, bahwa Injil kebenarannya itu sampai kepada kita, di tempat kita, di gereja ini. Dan satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Roh Kudus itu akan tetap berkarya, bahwa Roh Kudus itu akan tetap membimbing setiap kita. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena pekerjaan Roh Kudus ini adalah pekerjaan yang akan dan terus dijalankan. Kalau pada waktu itu kita tahu bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus, banyak orang yang telah mendapatkan perintah, banyak orang yang telah mendapatkan himbauan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan mereka berkumpul menantikan tentang peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu tentang peristiwa turunnya Roh Kudus itu. Saudara-saudara, bukankah pada saat ini kita menyaksikan ada banyak orang yang berdatangan ke Yerusalem. Mereka merasa memiliki, mereka merasa bahwa mereka keturunan umat Israel, keturunan umat Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak mau menyampaikan cerita yang barusan saya sampaikan, tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa kalau kita melihat peristiwa manusia itu mendirikan menara Babel, pada waktu itu, saudara-saudara, manusia dengan kecongkakan dan dengan kesombongannya ingin mendapatkan pamor, ingin mendapatkan nama, ingin mendapatkan pujian. Tetapi dari situ kita tahu bahwa peristiwa menara Babel, dulu mereka satu bahasa, mengerti satu dengan yang lain.
Tetapi karena kecongkakan dan karena kesombongan mereka, akhirnya Tuhan mengacau balaukan. Nah, berkenaan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, orang yang dari berbagai bangsa, orang yang satu dengan yang lain tidak saling mengerti, karena mereka mengikuti apa yang menjadi himbauan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Bangsa-bangsa di situ berkumpul. Saat peristiwa turunnya Roh Kudus itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu dan kita mengerti kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam mereka, dalam kehidupan mereka. Dikatakan seperti api yang menyala. Dan pada waktu itu mereka satu dengan yang lain. Mereka berbicara meskipun satu dengan yang lain mereka tidak saling ngerti. Meskipun mereka satu dengan yang lain tidak saling kenal, tetapi mengerti dalam pembicaraan itu. Tetapi ada yang menyindir bahwa orang itu mabuk anggur gitu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, khotbah Petrus memberikan keterangan bahwa ayat yang ke-15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi baru pukul 9. Jadi apa yang disampaikan Petrus itu memberikan keterangan bahwa benar-benar karya dan kuasa Roh Kudus itu membuat banyak orang yang dulunya mereka tidak saling mengerti, mereka satu dengan yang lain berbicara, mereka saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendapatkan pelajaran yang penting bahwa Roh Kudus berkarya, mempersatukan umat. Roh Kudus berkarya, membuat umat itu menjadi bersatu, membuat umat itu menjadi umat Allah yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Yang berikut Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka satu dengan yang lain diberikan keberanian. Mereka satu dengan yang lain diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran Injil itu. Kuasa apa? Untuk membawa berita damai, membawa berita sukacita, membawa berita tentang Kristus Yesus yang telah bangkit. Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membimbing kepada setiap umat yang saat itu telah berkumpul, sehingga ketika mereka menerima semuanya itu, mereka menyebar, mereka berdiaspora, dan mereka membagikan, mewartakan Injil itu, berita Injil itu ke seluruh bangsa. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya kembali lagi kepada Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 tadi, dimulai dari mana? Menjadi saksi Kristus, dimulai dari Yerusalem. Mereka berkumpul di sana, kemudian dilanjutkan sampai ke seluruh Yudea, sampai ke Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mari saudara-saudara, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Karena dengan karya Roh Kudus itu, kita diajarkan dan kita diberi pengertian, kita diberi pewahyuan, sehingga kita mengerti jalan kebenaran itu. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan petunjuk Alkitab. Dan hal itu saudara-saudara sungguh membanggakan, sungguh membuat kita sukacita. Dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam setiap keberadaan kita tidak tinggal diam, tetapi kita mempunyai tugas dan mempunyai panggilan
untuk melanjutkan misi Allah itu. Seperti para rasul pada waktu itu. Kalau kita perhatikan bagaimana dengan kisah Rasul Petrus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi pada akhirnya Petrus juga memberitakan Injil, bahkan sampai matinya. Ini tidak ditulis dalam catatan Alkitab, tetapi catatan fakta sejarah. Ada yang menuliskan bahwa Rasul Petrus itu matinya disalib dan dibalik seperti itu. Ini catatan sejarah, bukan dicatat di dalam Alkitab. Nah, banyak sumber yang bisa kita ketahui kalau kita mau mau belajar, kalau kita mau melihat, kalau kita mau menyelidiki tentang kebenaran apa yang kita miliki, kebenaran tentang firman Tuhan yang memberikan pencerahan, yang memberikan pengertian kepada setiap kita. Dan mari saudara-saudara, kita melanjutkan misi Allah itu melalui setiap kesaksian kita, melalui setiap kehidupan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berpikiran begini, bagaimana saya bisa menyatakan Injil? Bagaimana saya bisa mewartakan Injil? Sementara saya ini tidak diberikan, tidak mempunyai karunia, tidak mempunyai talenta apapun. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan juga yang dituliskan di dalam Injil Matius yang ke-28, bagian yang terakhir di situ dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu ya sepanjang masa. Aku akan menyertai kamu. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu akan menyertai dalam setiap pelayanan, dalam setiap kesaksian kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita siap menjadi para utusan Allah untuk menjadi saksinya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Saat ini adalah panggilan kita. Saat ini adalah tugas kita yang harus kita kerjakan. Dan mari kita terus bersemangat. Dan mari kita terus melakukan semua yang baik, mengerjakan semua yang baik. Kita adalah gereja. Para murid Kristus mengerjakan semua yang diperintahkan, dan biarlah melalui kehidupan kita ini selalu menghasilkan karya-karya melalui pelayanan kita. Buah-buah roh pelayan-pelayan kita menjadi pelayanan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam setiap kehidupan kita, kita akan dipakai Allah. Kita ini adalah umat Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Tentu di dalam kehidupan kita ada sifat-sifat ilahi, ada sifat-sifat yang baik, dan marilah semua itu kita kembangkan supaya karya Allah itu semakin menjadi nyata di dunia ini. Gereja menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja tidak menutup diri, tetapi kehadiran gereja itu akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak akan tutup mata ketika di sekitar kita, ketika di lingkungan kita ada persoalan dan permasalahan yang terjadi. Dan itulah kita dilatih supaya apa? Kepekaan kita untuk apa? Untuk berpeduli. Kepekaan kita untuk apa? Untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Jangan kita menggembar-gemborkan untuk mengumpulkan dana yang besar misalnya, tetapi tetangga kita ada yang kerepotan, saudara kita ada yang membutuhkan pertolongan, sementara itu kita hanya diam begitu saja. Tidak seperti itu. Kepekaan akan selalu kita latih supaya kita benar-benar menjadi murid-murid Kristus sebagai perwujudan gereja yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, banyak orang-orang yang mengalami persoalan dan permasalahan dalam hidupnya.
mereka yang tertindas, mereka yang merasa terbuang, mereka yang merasa tersisih, mereka yang dilecehkan, mereka yang mendapatkan diskriminasi. Banyak saudara-saudara kita, mereka menjerit, membutuhkan pertolongan kita. Dan disitulah peran tugas kita, menjadi murid-murid Kristus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menanggapi firman Tuhan, sekaligus kita naikkan syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, karena kemurahanmu. Pada saat ini ya Tuhan, kami diingatkan akan setiap karya yang terdahsyat dalam kehidupan kami. Pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti hingga sampai sekarang ini. Roh Kudus selalu mendampingi, Roh Kudus menjadi roh penghibur, Roh Kudus menjadi roh kebenaran yang menuntun kami untuk tetap mengerjakan semua yang berkenan di hadapan Engkau. Kami tetap ingin dan kami mau untuk tetap dipimpin oleh Roh Kudus itu, supaya kehidupan kami ini selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana dan saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap Bapak Ibu yang berusia lanjut, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan, dalam menjalani hidup ini, biarlah tetap berpegang teguh kepada Engkau, dan tetap tabah, tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, pencobaan yang dihadapi. Mereka akan tetap setia di hadapan Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih belajar, dalam proses belajar. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat-Mu, supaya anak-anak kami Tuhan dapat mewujudkan setiap cita-cita harapan masa depannya. Tuhan menolong setiap anak-anak kami ini. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk setiap para muda-mudi yang saat ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu, para muda-mudimu. Bagi setiap para muda-mudimu yang saat ini bergumul, berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami tidak akan malu untuk mendoakan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah melalui pertolongan-Mu, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang satu arah, satu tujuan dalam ibadahnya di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang tua. Tuhan memimpin dan memberkati dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan. Biarlah orang tua tetap menjadi teladan bagi anak-anak. Biarlah orang tua tetap menjadi orang tua yang menghantarkan kepada anak-anak menjadi anak-anak yang nanti mewarisi iman orang tuanya, yang selalu taat setia di hadapan Engkau. Dan anak-anak kami nanti juga menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pelayanan-pelayan yang ada di tingkat klasis maupun di sinode. Tuhan memimpin dan Tuhan berkati, supaya pelayan-pelayan itu bersinergi, menjadi pelayan-pelayan yang juga bermuara bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk setiap para pendeta, setiap majelis
Demikian juga pengurus-pengurus yang ada di pepantan dan di kelompok. Biarlah mereka tetap bersatu padu dalam mewujudkan pelayanan yang dipersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bukan hanya pendeta, majelis, pengurus, tetapi seluruh warga jemaat. Biarlah kami tetap terjalin dalam kekompakan untuk mewujudkan semua yang terbaik, yang indah bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa pula untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Demikian pula Engkau berkati Tuhan, para menteri, para pejabat tinggi negara, demikian juga gubernur, bupati, wali kota dan juga camat, lurah dan juga di tingkat paling bawah RW dan RT. Semuanya bersama-sama mewujudkan pelayanannya. Satu arah, satu tujuan. Untuk membangun Indonesia yang semakin maju. Untuk membangun Indonesia yang semakin sejahtera. Membangun Indonesia yang semakin mencintai perbedaan satu dengan yang lain. Dan disitulah pilar-pilar yang telah ditetapkan, yang telah menjadi dasar negara kami Indonesia, yaitu Pancasila. Akan senantiasa dijunjung tinggi, akan senantiasa dikembangkan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, sehingga satu dengan yang lain saling menghargai, ada toleransi, ada kehidupan bersama yang senantiasa rukun, kehidupan bersama yang mewujudkan keadilan, kebersamaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami, seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kami. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita memberikan persembahan syukur kita, persembahan yang mengawali dalam kehidupan kita melalui perayaan Pentakosta dan unduh-unduh pada saat ini. Namun sebelum itu, kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari warga anggota GITC Kudus yang menamakan diri Grand Far. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Grand Far. Bersyukur kepadamu untuk berkat dan anugerah-Mu, kasih-Mu sungguh nyata bagiku. Kau memberkati hidupku, Kau sumber pertolonganku, ku naikkan syukurku, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Turunlah, urapi seluruh hidupku, ku
sepanjang hidupku melakukan kehendak-Mu, menebar kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pengantar persembahan, saudara-saudaraku, mari kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan kebaktian Minggu dan persembahan Rioyo Unduh-unduh. Persembahan Rioyo Unduh-unduh dilakukan secara simbolis dalam bentuk kumpulan beberapa hasil bumi berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-mayur yang telah dipersiapkan di altar, dijunjung dan nanti diangkat. Setelah nanti kita nyanyi bersama akan didoakan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 148 ayat 1 sampai yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas waktu yang Dikau tawarkan. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu.
pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku. Kan ku pakai itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut iman serta karyamu. Karena itu mana kasihmu, karena itu mana kasih. Jemaat dipersilakan berdiri. Kami saat ini ya Tuhan, dalam ibadah menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus, dan saat ini juga kami bersama mempersembahkan bagian dari unduh-unduh kami secara simbolis yang kami kemas dalam persembahan yang berupa uang. Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memakai setiap kami, supaya setiap hari, setiap waktu Tuhan ngunduh dari setiap kehidupan kami melalui buah-buah karya, melalui kehidupan kami yang selalu berkenan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa berkat-Mu dilimpahkan tercurah bagi seluruh jemaat-Mu di gereja-Mu ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan tetap memakai dalam setiap kehidupan kami, dimanapun berada, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami yakin bahwa berkat-Mu melimpah atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan menyatakan ikrar pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita ungkapkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 269, bait pertama sampai dengan 3, Hai bangun yang tidur. Hai bangun yang tidur dan bangkit segera, dan
Hai bangunlah dari gelap dosa-dosamu. Hai bangunlah dari gelap dosamu, dan percaya atasmu. Bersinarlah juga bersinar penuh, selama menantikan malam. Tugas panggilanmu kudus mulia, dan waktu pusingkan, hai bangkit segera. Hai bangun engkau dari dosa dan maut. Yang ketiga, Hai bangun engkau dari dosa dan maut, dan hidup di dalam cahaya. Bangun gentarlah engkau terhadap penghakiman Allah. Tuhanmu memanggil dengan suaranya. Gunakanlah waktu dan bangkit segera. jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata, membangkitkan dunia yang diliputi kegelapan dosa ini masuk ke dalam terang Tuhan yang abadi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam penantian dengan setia akan kedatangannya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu, Dan sayapnya dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam majulah dalam terang kasih-Nya. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk.
dan mengambil saat teduh dan doa pribadi. Setelah itu nanti dimohon tidak pulang terlebih dahulu.